Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kita di kelas online basis data 2. Setelah kemarin teman-teman belajar dari video terkait bagaimana membuat script DDL atau Data Definition Language, kita lanjutkan untuk melakukan proses load DDL. Proses ini biasanya akan teman-teman gunakan apabila ada hal-hal yang tidak kita prediksikan terjadi pada database kita. Misalnya database kita crash, atau karena korslet, atau karena hard disk server database-nya tiba-tiba corrupted, error, atau tiba-tiba terjadi bencana, misalnya server terendam air, server sering mati listrik, akhirnya server tidak mau up, dan seterusnya. Load ini tujuannya adalah kita membuat atau membuild database baru. Kita membuat strukturnya secara mengkloningnya sehingga persis sama dengan database sebelumnya. Nah, di sini pertama kita akan melakukan proses unduh. Ini kita misalnya saya memberikan contoh apabila sudah ada script dan teman-teman akan melakukan load DDL. Dari situ teman-teman akan simpan dan pastikan tipe datanya adalah .sql karena ini adalah tipe data database. Kemudian file script ini kita simpan ke partisi C. Kenapa saya menuliskan partisi C atau C? Saya berasumsi bahwa teman-teman menginstal program SAM itu di dalam partisi C. Kemudian setelah itu proses load script dengan melakukan aktivasi pada command prompt. Teman-teman bisa masuk melewati search pada tombol Windows, kemudian ketikkan cmd, atau teman-teman juga bisa lewat tombol yang ada di SAM. SAM itu ada beberapa shell atau button shell atau button cmd untuk bisa langsung masuk ke command prompt. Nah, di situ selanjutnya teman-teman kalau sudah masuk di dalam command prompt, teman-teman pasti akan masuk ke dalam admin. Kenapa? Karena posisinya teman-teman masuk sebagai user admin. Sedangkan kita mau berpindah dari folder admin ke folder SAM. Sehingga teman-teman harus keluar dulu cd backslash itu untuk keluar dari folder admin, keluar ke partisi C. Setelah itu teman-teman cd SAM, artinya teman-teman masuk ke dalam folder SAM, cd MySQL masuk ke folder MySQL, dan cd bin masuk ke dalam folder bin. Karena database itu aktif di dalam folder SAMPP MySQL bin. Jadi jangan sampai kita salah di dalam mengaktifkan di mana posisi database kita. Nah, selanjutnya teman-teman akan melakukan aktivasi database-nya atau menyalakan engine-nya, yaitu dengan MySQL menu root. Artinya kita memanggil root atau admin dari database tanpa kita memasukkan password. Nah, selanjutnya setelah itu kita akan melakukan proses load, di mana kita memanggilnya adalah dengan source c.2 script bla 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 bla. Jadi cara memanggilnya adalah dengan source. Setelah itu kita panggil path atau letak dari filenya. Di situ filenya saya simpan di partisi C, maka c.2. Kemudian nama filenya script ddl create db_spuring.sql. Nah, setelah itu misalnya ada error, kita bisa lihat bahwa ternyata tanpa backslash bisa menimbulkan error. Maka pastikan source c.2 backslash script. Nah, selanjutnya setelah kita enter, maka dia akan menjalankan proses query-nya. Nah, di sini bisa dilihat bahwa query-nya semua sudah berhasil dijalankan. Selanjutnya kita lihat, kita ingin tahu apakah database kita sukses. Nah, ternyata kita menggunakan show databases dan terlihat bahwa db_spuring sudah berhasil kita load. Mungkin itu saja. Terima kasih.
Silahkan dipraktekkan teman-teman pada praktikum offline. Terima kasih.